Hai managers, sekarang aku lagi packing untuk seminggu, bukan buat jalan-jalan, tapi buat pergi ke kampus. Ya benar, jadi dalam seminggu ini aku mau challenge myself untuk nginep 7 hari di kampus. Emang apa sih harus nginep di kampus? Dan emang bisa kampus membuat nginep? Terus bisa nggak kira-kira dalam seminggu ini aku bertahan untuk nginep di kampus? Tonton terus videonya untuk tahu jawaban dari semua itu. Jadi sebenarnya ada 3 alasan yang bikin aku kenapa sampai nginep di kampus sekarang. Yang pertama adalah deadline untuk mengerjakan dissertation tinggal 2 minggu lagi dan masih banyak beberapa bab yang perlu aku selesaikan. Yes, hari ini jam 2:30 menjelang subuh dan Najib masih nungguin bus menuju rumah. Bersama Rizka kita habis ngelembur di kampus. Soalnya belum selesai, geng. 2 minggu lagi menjelang deadline dan kita masih belum selesai disertasinya. Jadi mau nggak mau harus nginep atau ngerjain sampai malam banget di kampus. Doain semoga aman ya sampai rumah ya. Yang kedua, kamar aku tuh deket banget sama rel dari kereta DLR yang suaranya bisa kalian dengar sekarang. Dan itu sangat nggak kondusif untuk mengerjakan karena aku sangat terganggu dengan suaranya. Dan yang ketiga adalah karena ada sahabatku yang sangat posesif ini. Dia ini selalu memanggil-manggil aku kalau lagi ngerjain dan nggak mau pisah lama-lama. Jadi bener banget, ini kasur adalah gangguan terbesar kalau ngerjain di rumah. Maka dari itu aku mau mencoba untuk menghilangkan semua gangguan itu, distraction itu, dan berusaha untuk menyelesaikan tesis atau dissertation aku dalam waktu yang tersisa ini. Day one, hari pertama nginep di kampus dan niatnya tadi mau datang ke student center tapi ternyata di sana penuh banget. Jadi akhirnya balik lagi ke daerah wings di IOE alias dungeon yang daerah favoritku untuk ngerjain. Dan alhamdulillah di sini sepi banget. Bisa dilihat di belakang, nggak ada orang sama sekali. Kecuali satu orang itu. Rizka Alawiatul yang emang udah komit mau ngerjain bareng sampai titik darah penghabisan karena waktunya tinggal 2 minggu lagi. Lihat deh, pokoknya satu lantai ini udah kayak punya kita berdua aja. Hari pertama kami menghabiskannya hampir semuanya di situ. Kecuali waktu mau pinjam referensi tambahan, maka aku pindah ke lantai 4 ke perpustakaan IOE. Yang aku suka nih managers dari perpustakaan IOE, selain koleksinya yang lumayan lengkap, lampu di sini juga didesain hemat energi. Jadi lampu-lampu di lorong ini baru nyala kalau ada orang yang ke situ. Selama nggak ada orang, maka lampu itu akan tetap mati. Canggih ya? Sayangnya, ini perpus nggak buka 24 jam managers. Jadi, kalau sudah jam 12, aku dan Rizka pun siap-siap boyongan, menggotong barang-barang kami yang lumayan banyak ini, pindah ke student center yang letaknya beberapa blok dari gedung IOE ini. Student center ini baru selesai dibangun tahun 2019 loh, terdiri dari 8 lantai dan menampung ratusan ruang-ruang belajar. Asik banget di sini. Sayangnya kalau siang penuh banget sama mahasiswa lain karena wajar ya dari tingkat S1 sampai S3 semuanya ngerjain di sini.
mata mulai mengantuk karena tidurnya cuma bentar 2 jam semalam. Tapi mau nggak mau harus tetap lanjut. Oh ya, kalau kamu mungkin bertanya-tanya, terus gimana tidurnya? Di mana tidurnya? Gampang, banyak tempat buat tidur. Salah satunya di sofa begini. Atau di kafetarianya. Tapi ini disclaimer ya managers, tempat ini tidak diperuntukkan buat tidur loh. Dan karena memang tujuan kita kesini untuk belajar dan menyelesaikan disertasi, so bikin kopi aja ya kita ya. Matahari udah terbit dan kita mau pindah ke IOI lagi karena mau cari suasana baru plus mau pinjam beberapa buku. Managers, mungkin kalian pernah mendengar pepatah ini. The early bird gets the worm. Ya, ini tepat banget buat menggambarkan situasi sekarang. Perpustakaan IOI buka jam 8.30, tapi kalau mau dapat spot yang nyaman, harus datang sebelum perpus buka. Kayak aku sama Rizka nih, jam 8 udah nongkrong di sini. Apalagi perpusnya lagi direnov, jadi ruang yang tersedia semakin dikit deh. Maka harus cepet-cepetan sama mahasiswa lain yang juga pengen ngincer tempat-tempat yang bagus. Nah itu tuh, yang di ujung, itu pot yang aku incer. Tempat yang nyaman buat ngerjain. Akhirnya dapet. Pot ini deket banget sama deretan rak-rak disertasi. Jadi kalau lagi stuck dan butuh referensi, aku pun melipir ke ruangan ini. Ini dia di dalam kamar mandinya. Oke, sekarang aku mau mandi dulu biar segar lagi. Mantap nih. Udah mandi, udah segar, sekarang waktunya sholat. Nah, untuk makan siangnya, jadi aku pesen makanan lewat Too Good To Go. Kalau di Too Good To Go itu maksudnya makanan yang diproduksi lebih, yang bukan sisaan sih, tapi itu makanan yang nggak kejual di restoran manapun. Salah satunya dijual di refectory, kantin yang ada di UCL ini, dijual dengan harga separohnya. Jadi makanan ini Thai chicken. Harusnya harganya 5 tapi dijual dengan harga 2,5. Dan ini lumayan banget untuk menghemat, makan proper juga dan bukan makanan sisa tapi makanan yang memang dijual di hari itu dan dimasak di hari itu juga, cuma memang nggak kejual. Maka daripada dibuang, dijual lah ya. Alhamdulillah, hari kedua sudah berhasil dilewati. Lumayan, nambah 3.000-an kata. Yuk, lanjut lagi. Hari ketiga managers, alhamdulillah masih hidup dan dapat ucapan selamat pagi tuh dari BT Tower yang ada di seberang sana. Waktu terus berlari, jadi nggak boleh lengah, tapi jangan lupa juga istirahat dan makan ya. Kalau makan siangnya beli di Too Good To Go, malamnya aku ngincer makanan yang setengah harga dari Wasabi. Jadi di sini nih enaknya kalau udah jam 9 malam,
Banyak restoran yang memberikan diskon 50% buat makanan yang belum terjual. Dan tenang, ini belum basi ya. Waduh, kenapa ini laptopnya? Waduh, kayaknya memang harus istirahat dulu deh ini. Oke deh, mumpung di sini juga cuma aku sendiri, aku tidur deh di bawah meja situ, samping koperku. Sebentar doang. Tapi tiba-tiba ada security yang datang, bangunin aku, dan akhirnya diberitahu bahwa di sini nggak boleh untuk menginap, untuk tidur. Dan ternyata terbukti bahwa memang tempat ini nggak boleh dipakai buat tidur. So, akhirnya aku bangun dan mengerjakan lagi, walaupun ini sebenarnya aku masih ngantuk. Tapi, ya gimana lagi, mau tidur nggak bisa, tugas juga belum selesai. Oke, lebih baik kita lanjutkan aja, ya kan? Dan ini juga jadi peringatan buat kalian bahwa memang ruangan-ruangan yang ada di sini bukan dipakai untuk tidur, tapi untuk begadang mengerjakan tugas-tugas atau dissertation yang memang perlu dikerjakan. Oke? Well, managers, di hari pertama aku bilang kalau rencananya bakal mau nginep selama seminggu di sini, tapi ternyata aku cuma sanggup untuk 3 hari, 3 malam menginap di sini karena memang tubuhnya butuh istirahat juga, ya kan, dan juga perlu untuk istirahat yang proper. Jadi jangan sampai memaksakan diri. Tapi ini bukan akhir dari segalanya, karena rencananya nanti setelah istirahat di kasur, rebahan di rumah, lalu malamnya aku mau kesini lagi dan menyelesaikan tugas-tugas yang belum selesai. Semangat! Dan manajer semua, tolong beri semangat Najib juga dengan cara klik like, share, dan jangan lupa tuliskan komentar kalian mengenai pengalamanku di sini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.